aspek hidup kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu memuji memuliakan Tuhan. Kami harus mengatakan Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih buat pagi yang spesial ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hati kami terbuka, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, yang kami simak pada pagi hari ini menguatkan kami, mendorong kami untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati, baik yang hadir di tempat ini maupun yang online Tuhan. Engkau juga menjamah mereka. Dan kami percaya pada pagi hari ini, yang sakit juga mengalami kesembuhan yang sempurna. Bagi mereka yang mengalami pergumulan ada jalan keluar. Dan kami boleh melihat cara Tuhan yang ajaib menuntun membimbing kami untuk kami terus menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, beracaralah. Tuhanlah yang memimpin seluruh rangkaian ibadah ini sampai dengan selesainya. Dan kami membuka hati kami. Hati kami terbuka kepada firman-Mu yang sejati. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua umat Tuhan berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Salam semuanya, silahkan duduk. Apa kabar semua umat Tuhan? Ya. Senang bertemu dan juga semua sahabat yang ada di Zoom. Selamat pagi, salam juga. Dan kepada semua umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, sekali lagi saya secara pribadi dan keluarga sangat bersuka cita. Rasanya kalau saya tidak salah tadi sudah hampir 3 tahun gak ketemu. Tapi hari ini ketika saya melihat wajah saudara, Pak Yuyung, juga Pak Wayan, tidak saya sebutkan satu persatu. Saya lihat wajah Bapak Ibu sekalian jauh lebih muda dari 3 tahun yang lalu. Puji Tuhan, ya, jauh lebih sehat. Nah, memang kita harus memperkatakan itu, ya. Saudara bisa bayangkan 3 tahun yang lalu kalau misalnya kita ingat peristiwa ini, kalau terus kemudian saya datang hari ini dengan muka cemberut seperti jeruk purut, apa yang terjadi? Tapi saya percaya kita hadir pada pagi hari ini bukan karena kita hebat, tapi karena kemurahan Tuhan kepada kita semua. Pujilah Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab suci. Kita akan lihat bagian yang pertama hari ini dari Roma pasal yang ke-5. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Saudara-saudara sekalian, topik pada pagi hari ini saya membicarakan mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Dan kita membaca ayat ini bersama-sama sebagai dasar untuk kita nanti menggali, mempelajari ayat-ayat berikutnya. Mari kita membuka suara kita, kalau bisa semuanya membuka suaranya, bukan membuka maskernya, tapi membuka suaranya. Jangan salah tafsir. Ya. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, topik pada pagi hari ini bicara mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan atau pengharapan tidak mengecewakan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari judul ini atau pengharapan tidak mengecewakan ini, saya mau berbicara kepada saudara, kepada kita pada pagi hari ini, bahwa kedatangan Kristus memberikan pengharapan kepada kita, satu bagian yang sangat penting, yaitu kepastian keselamatan. Ini harus kita catat dulu. Saudara-saudara sekalian, satu-satunya di dunia ini yang punya pengharapan hanya manusia. Kucing kalau kita tanya, dia gak punya pengharapan. Marmut kita tanya gak punya pengharapan. Kambing kita tanya gak punya pengharapan. Domba, dombi kita tanya gak punya pengharapan. Satu-satunya yang punya pengharapan hanya manusia. Jadi saudara sekalian, ini penting. Nah, dalam konteks Roma pasal 5 ini saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa ketika Rasul Paulus menyampaikan ini, situasi Israel pada waktu itu masih di bawah jajahan kerajaan Roma. Kita tahu setelah masa pembuangan ke Babilonia, setelah 70 tahun mereka kembali, mereka dalam tanda kutip
kehilangan identitas sebagai bangsa Israel yang hebat. Kenapa? Setelah masa pembuangan itu, tidak ada satupun garis keturunan dari Raja Daud yang menjadi raja di Israel. Ada raja-raja tapi diangkat oleh penguasa pada masa itu, oleh kerajaan Roma, yaitu raja-raja kecil. Tidak seperti kekuasaan yang dimiliki pada waktu dinasti, waktu kerajaan Israel di masa kepemimpinan Daud maupun Salomo. Saudara-saudara sekalian, mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda, yaitu ada raja yang menggantikan, ada kembali lagi dinasti seperti Israel pada masa lalu. Dan mereka kecewa karena ketika Yesus datang tidak menjadi raja dalam pengertian fisik, tapi Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, membebaskan mereka dari belenggu dosa. Dan Rasul Paulus mengatakan, pengharapan yang tidak mengecewakan itu karena Roh Kudus sudah turun di tengah-tengah kamu. Sudah perhatikan ini, pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Itu bedanya. Itulah sebabnya pengharapan di dalam Injil itu berbicara pengharapan yang pasti karena apa? Keselamatan. Berbicara mengenai kepastian keselamatan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, sekalipun ada hal-hal yang mengecewakan kita, aduh saya kepingin bener ini omset tahun ini bisa naik kalau dari 100 juta menjadi 120 juta, enggak tercapai 110. Itu boleh mengecewakan saudara. Tapi kepastian keselamatan itu tidak mengecewakan kita. Karena apa? Kristus telah tersalib di Golgota, telah membayar lunas hutang kita. Maka identitas kita hari ini, saudara duduk ini, bukan sembarangan, tapi adalah anak-anak Allah karena memiliki kepastian di dalam Dia. Makanya Rasul Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah untung. Mana ada filsuf bisa mengatakan begitu? Saya membaca filsuf dari Sokrates, Plato, Aristoteles, tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Hanya Yesus yang sudah menyatakan itu dan ditangkap oleh Rasul Paulus bahwa kehadiran Kristus memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita lihat bagian berikut. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah pengharapan itu? Nah, kalau kita melihat dalam tradisi Kristen, pengharapan itu adalah sesuatu yang memang pada waktu tertentu kita capai. Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11, bagaimana para tokoh-tokoh iman, bagaimana para nabi memiliki pengharapan. Tahukah saudara, ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, itu tidak dijelaskan kemana dia pergi. Tapi Tuhan bilang, keluarlah dari kemahmu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Coba kalau sekarang kita dipanggil, ini mohon izin ini Pak Yuyung, keluarlah dari rumah. Kemudian pergilah berjalan. Dan itu dia tanya, Pak Yuyung jalan kemana? Pokoknya jalan aja. Pak Yuyung bilang, mohon maaf bro, saya kembali lagi ke rumah karena gak jelas tujuannya. Siapakah di antara saudara kalau dipanggil hari ini mau pergi keluar gak jelas tujuannya? Ada? Gak ada. Tapi kita bisa melihat bagaimana Abram atau Ibrahim ini waktu dia dipanggil, dia menurut dan terus berjalan. Dan negeri yang diimpikannya itu, saudara tahu, tidak pernah dimilikinya secara fisik. Tapi imannya sudah menjangkau bahwa dia memiliki tempat itu. Dan Tuhan bilang begini, setiap tanah yang kamu injak menjadi bagianmu, dan betul. Kemudian generasi berikutnya memiliki tanah perjanjian itu setelah Joshua menyeberang sungai Yordan. Saudara-saudara sekalian, kenapa bisa Abram seperti itu? Karena dia punya pengharapan. Sekalipun kita di dunia ini menghadapi tantangan, pergumulan, dan berbagai macam persoalan, percayalah bahwa saudara tidak sendirian. Ada pengharapan. Nah, mari kita lihat bagian yang berikut. Nah, bagaimanakah pengharapan itu? Mari kita lihat, hidup berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis. Artinya orang yang berpengharapan itu yakin yang dikerjakannya itu Tuhan buka jalan dan berkati. Saya tidak mengatakan kepada saudara punya pengharapan aja tapi gak usah kerja gitu ya. Punya pengharapan aja gak usah ke gereja. Punya pengharapan aja tidur-tidur di rumah. Punya pengharapan aja kita nonton Trans TV, gak begitu.
Tapi kata pengharapan di sini diekspresikan dengan sikap hidup kita, bahwa apa yang kita kerjakan memiliki hasil, memiliki dampak, memiliki pengaruh. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus memanggil kita, Tuhan Yesus memanggil kita, maka Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah suratan Kristus. Tahu saudara, kalau saudara baca surat, apa yang dilihat? Kertasnya atau isinya? Isinya. Biar warna kertas saudara warna merah, itu kan ada lagunya itu, merah, kuning, hijau di langit, yang biru warnanya apa? Tapi yang saudara baca kan hurufnya. Apa sih kata-katanya? Hari ini saya mau mengatakan, kita ini adalah suratan Kristus, dan orang lihat kita dari tutur kata kita, perilaku kita, cara jalan kita, semua orang perhatiin, termasuk cara kita makan. Saudara kebayang gak kalau saudara undang seseorang makan, dia pakai tangan kanan dan tangan kiri sekaligus? Kira-kira gimana? Saudara bilang, ampun, mungkin Pak Yuyung bilang, ini manusia dari benua mana ya? Kok sekali makan tangan kanan dan tangan kiri? Orang bilang, saya belum pernah lihat ini. Tapi berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Walaupun jumlah kita hari ini terbatas, gak sampai 100 orang, tapi begitu saudara keluar dari ruangan ini, memberi pengaruh untuk Jatinegara. Begitu keluar lihat Pak Yuyung, beda Pak Yuyung. Begitu ngelihat, beda Pak Wayan. Pak Wayan kan namanya nama Bali ya Pak. Wah, sampai di Bali langsung jadi camat Bali. Ya kan? Wah, beda ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan bahwa pengharapan itu sikap hidup kita. Nah, kita akan melihat contoh pada pagi hari ini. Ya, itulah sebabnya saya akan menyampaikan kepada saudara bagaimana ekspresi dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Itu dimulai dengan dasar iman. Iman itu artinya bahwa ketika kita melihat, tidak melihat fisik ini, tapi kita bisa melihat melampaui batas ruang dan waktu. Itulah iman. Iman itu berbicara bahwa yang saya percayai, yang saya imani, itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tapi nyata dalam hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan Allah itu adalah roh adanya. Itulah sebabnya banyak orang mempertanyakan, masa sih Tuhan Yesus mau mati buat kita? Kita tidak lagi perlu mempertanyakan itu. Itulah yang disebut dengan kasih Allah. Amin. Kalau bukan karena kasih Allah, dia tidak mungkin datang kepada kita. Tapi dia datang kepada kita dan berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Pertanyaannya sederhana, berapa banyak kita yang datang kepada dia membawa beban kita? Saudara mungkin sudah bosan dengan ilustrasi ini ya. Saudara pernah dengan ilustrasi ini, orang datang kepada Tuhan bawa beban. Ini bebannya nih. Setelah dia datang, Tuhan, aku mengalami kesulitan A, B, C, D. Tolonglah Tuhan. Kemudian bebannya dibawa lagi. Besok minggu depan datang lagi bawa lagi. Seharusnya beban itu kita letakkan. Waktu kita letakkan beban itu, kita memiliki sikap optimis bahwa saya percaya beban itu sudah dihandle, ditangani oleh Tuhan. Nah, barangkali hari ini kita punya beban. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, ini kita semua masalah ekonomi masalahnya. Saya membaca di BPS, Badan Pusat Statistik, nanti saudara cek search di Google. Itu saya kaget. Selama masa pandemik, tingkat perceraian yang paling tinggi itu adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang keempat Provinsi Sumatera Utara. Masalahnya cuma dua, konflik keluarga, kedua masalah ekonomi. Tapi kalau di sini nggak ada ya, semua diberkati ya. Di sini nggak ada. Kalau saya lihat wajah saudara semua berkelimpahan dalam Tuhan. Tapi di luaran sana begitu persoalannya. Padahal Tuhan bilang datanglah. Kata datanglah bukan sekedar datang, tapi kata datang pengertiannya saya pelajari. Itu datang kepada Tuhan melalui doa, melalui saat teduh yang teratur, melalui doa penyembahan. Dan ternyata saya menemukan dalam Alkitab Tuhan itu kita dengan dia tuh maunya dekat gitu. Dalam bahasa Ibrani-nya zoe, dekat begitu dengan dia. Pertanyaannya, berapa banyak kalau kita bangun pagi langsung minum kopi dan makan goreng pisang atau langsung saat teduh? Coba lihat kiri kanan, bilang saya nggak pernah, saya saat teduh dulu, saya doa dulu gitu. Tapi di luar sana banyak begitu. Kata datanglah itu berarti dekat dengan dia. Bayangkan Tuhan kita, raja di atas segala raja,
mau mengatakan itu kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara kita baca kan beberapa perkembangan terakhir ini, nanti katanya Indonesia resesi tahun 2024, ada yang bilang bubar. Saudara nggak usah percaya dengan berita-berita begitu. Percayalah bahwa saudara aman di negeri kesatuan Republik Indonesia. Percayalah bahwa Indonesia ini dijaga oleh Tuhan. Percayalah dimanapun saudara melangkah, ada malaikat yang memagari saudara. Itulah iman kita yang tidak mengecewakan. Itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pada waktu kita bangun pagi bisa menghirup udara, wow, bukankah itu berkat Tuhan? Tadi saya diskusi dengan bapak saya yang di belakang itu, yang tadi bilang ini pengalaman COVID selama 3 tahun Pak. Saya lihat rambutnya diikat ke belakang seperti Steven Seagal. Wih, hebat benar. Ngobrol-ngobrol saya kaget. Saya sekarang 83 tahun kata bapak itu. Wah, saya bilang bapak tadi saya lihat seperti umur 65. Ya Pak ya, benar ya Pak? Nah, kalau kita lihat bapak itu masih hari ini bisa tetap semangat, saya kira satu hal karena punya pengharapan. Nah, mari kita lihat contohnya pada pagi hari ini. Kita akan lihat dari Matius pasal 8. Kita akan melihat 3 bagian penting hari ini bagaimana pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita lihat poin ini. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 10. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Kalau saudara sudah ketemu ayatnya dalam Alkitab saudara, saya akan bacakan buat saudara. Nanti ayat 13 kita baca sama-sama ya. Saya bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 13, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat konteks atau bacaan pada pasal 8 ini bicara juga mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saya sedikit citrakan ya background ayat ini. Sekali lagi saya ulang, bahwa pada waktu itu Israel di bawah jajahan kerajaan Roma. Dan perwira ini bukan orang Israel, tapi adalah orang Roma. Hanya 2 di dalam kitab suci yang mengatakan ayat ini secara transparan, yaitu Matius pasal 8 dan Lukas pasal 7. Ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab tidak dibicarakan ayat ini. Dan kalau saudara membaca ayat ini, hanya 2 kitab, yaitu kitab Matius dan kitab Lukas, yang mengatakan di sini ada kata heranlah Yesus, atau takjublah Yesus, atau kagumlah Yesus. Nah, bagaimana sebenarnya peristiwa, bagaimana sebenarnya proses pengharapan yang tidak mengecewakan itu dalam konteks pasal 8 ini? Bagaimana sebenarnya? Nah, bagian yang pertama kita bisa melihat ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Pada zaman itu, nanti kalau saudara mempelajari dalam sejarah Perjanjian Baru, itu kalau yang namanya hamba, ini bahasanya bagus. Kalau dalam terjemahan lama atau dalam ejaan yang lama tidak dikatakan hamba, tapi budak. Ya, jadi nanti supaya saudara tahu kata hamba ini di sini kan keren ya, hamba gitu. Tapi kalau saya baca bahasa aslinya bukan hamba tapi budak.
Nah, dalam bahasa lain kira-kira begini, Tuan, budakku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit. Nah, saya mau mengatakan begini, seorang perwira, tapi dia respect kepada budaknya. Kalau zaman itu, kalau kita nggak suka kepada budak kita tinggal buang, tidak ada masalah, tidak akan dipanggil oleh pengadilan, tidak akan diproses di Kapolres, atau kalau kita bunuh juga nggak masalah. Artinya posisi budak pada waktu itu sangat riskan, sangat rawan dan tidak ada undang-undang yang melindungi. Kalau sekarang kan TKI dilindungi. Sekarang bahkan ada peraturan baru, semua tenaga kerja Indonesia harus melalui BP2MI, Badan Pelindung Pekerja Indonesia. Kalau pada zaman itu tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan, waktu dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, hambaku atau budakku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Kita menemukan di sini satu kunci. Ternyata perwira ini memiliki belas kasihan. Dia memiliki kasih. Hari ini saya mau mengatakan pengharapan yang tidak mengecewakan harus berbasis kasih. Kasih seperti apa, Pak? Kasih agape. Apapun yang kita kerjakan harus berbasis kasih. Saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, sekalipun khotbah berapi-api, sekalipun pendetanya hebat luar biasa, apa saja saudara sebut, tanpa kasih semuanya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Makanya pelayanan kita termasuk di gereja ini harus berbasis kasih. Kalau saudara ada yang melayani core atau choir, pemain musik, khotbah apa saja harus berbasis kasih. Pada waktu kita memiliki kasih itu akan beda tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pada waktu kita melihat persoalan berbasis kasih, kita melihat sesuatu yang berbeda. Tapi kalau saudara menghadapi persoalan dengan kebencian, angkara murka, dendam dan segala macam kebencian, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Itu akhirnya kita selesaikan dengan kekuatan kita. Saudara perhatikan perwira ini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi kalau saudara tadi pelajari dalam ayat ini mengapa Yesus kagum, mengapa Yesus heran, mengapa Yesus begitu takjub dengan orang ini, karena sekalipun dia orang Roma, sekalipun dia bukan garis keturunan dari Bapak Abraham, tapi dia memiliki kasih. Sebelum saya lanjutkan ini, coba kita memikirkan kira-kira setengah menit. Sudahkah kita memiliki kasih? Ya, ini di luaran sana ya, kalau di sini semua baik ya. Dalam masa-masa resesi banyak keluarga-keluarga yang ribut. Suami marah-marahin istri, istri marahin anak. Anak marahin bapak, anak marahin nenek, kakek, mertua, menantu, ribut semua. Dunia hari ini tidak butuh khotbah yang hebat, tapi dunia melihat apakah kita memiliki kasih. Dunia tidak melihat kehebatan kita, tapi dunia melihat apakah ada kasih. Saudara perhatikan perwira ini, sekalipun dia punya jabatan yang tinggi, bayangkan dia yang penguasa, tapi dia bisa mengatakan, Tuhan, hambaku sakit keras, lumpuh, sangat menderita. Beberapa bulan yang lalu kita lihat di media, pembantu malah disiksa, pembantu malah diusir, pembantu malah dianiaya. Saya mendorong saudara di sini yang ada pembantunya jangan dianiaya. Dianiaya itu ada dua cara, fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata kasar. Selalu perhatikan ini, Tuhan. Dan seharusnya dia tidak boleh memanggil Tuhan karena Yesus ini di bawah jajahan Roma. Tapi dia merendahkan hatinya, dia menempatkan Yesus begitu tinggi. Tuhan, padahal perwira loh. Tapi ini jangan sama dengan Sambo ya, nggak ada urusannya. Ya, dia juga sebenarnya perwira, tapi bukan perwira Sambo ya. Jadi jangan salah tafsir. Tapi perwira ini bilang, Tuhan, bayangkan. Kalau kita masih ingat Indonesia ini dijajah 350 tahun, yang namanya Tuan itu hanya dua, penjajah dan kemudian penguasa atau raja-raja pada zaman itu. Di level bawah semuanya bisa diatur. Tapi saudara lihat ini, dia bilang kepada Yesus, Tuhan, gak mungkin dong yang dijajah mengatakan kepada
Ya nggak mungkin yang penjajah mengatakan Tuhan kepada yang dijajah. Artinya apa? Betul-betul perwira ini menempatkan dirinya begitu rendah di hadapan Tuhan, begitu sederhana di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melihat apa yang dia katakan, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini bicara mengenai bahwa perwira ini memiliki kasih, dan bukan kasih sembarangan. Kasih agape, kasih tanpa balasan, kasih tanpa tunjangan, kasih yang betul-betul diberikan kepada pembantunya, kepada budaknya, dan dia datang kepada Yesus. Saudara sekalian, bagian kedua kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan udah bilang, aku mau datang. Saudara perhatikan ini. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini kalau saudara baca sepintas lalu, nggak nangkap maksudnya. Ternyata bukan berarti bahwa rumahnya si perwira ini sempit. Bukan berarti rumahnya ini tidak bisa masuk orang. Tapi ini berbicara mengenai bagaimana dia sebagai orang Roma pada waktu itu tidak bisa sembarangan masuk ke rumah-rumah orang Israel. Karena orang Israel menganggap penjajah itu adalah orang-orang yang sebenarnya kafir. Tapi kita bisa melihat, dia bilang begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Nah pertanyaan kemudian, kenapa? Ini salah satu kita bisa melihat bentuk kerendahan hati dari perwira ini. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, itu dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan bahwa kita ini sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Loh, Yesus dengar. Kenapa ya kira-kira kamu bilang katakan sepatah kata? Dia bilang, saya ini seorang perwira. Kalau saya bilang kepada bawahan saya, pergi, dia pergi. Kalau saya bilang dia datang, dia datang. Kalau saya bilang kerjakan ini, dia kerjakan. Saudara tahu apa artinya? Dia ternyata mempelajari, mendengar. Nah, ini saya pelajari. Ternyata perwira ini juga punya data-data, punya informasi siapakah Yesus. Itulah sebabnya kalau saudara membaca, dulu itu belum ada WA ya, belum ada Instagram, belum ada YouTube, belum ada FB. Tapi dia mendapatkan sebagai perwira mendapatkan informasi yang begitu valid bahwa Yesus ini bukan sembarangan. Ini adalah rabi, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias yang sangat berkuasa. Kalau saya aja sebagai seorang perwira mengatakan pergi, maka prajurit saya pergi, saya suruh datang, dia datang, apalagi Yesus. Saudara perhatikan ayat ini, maka dia cukup mengatakan, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Makna katakan saja sepatah kata itu berarti kekuatan firman. Firman itu mencipta. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang mencipta. Contoh, perkataan mencipta. Tuhan memberkati kamu. Tetap semangat. Ayo bekerja dengan baik. Itu kata-kata yang mencipta. Beda dengan kalimat begini. Alah, kamu gak bisa kerja, semua yang kamu kerjakan sial. Nah loh, apa yang kamu lakukan gak benar. Apalagi kepada anak-anak kita bilang begini, kamu matematika 6, 7, udah itu 5, berarti memang otak kamu pindah ke dengkul. Gak pernah otak itu pindah ke dengkul. Selalu otak itu posisinya di kepala. Tapi berapa banyak kita lihat di luaran sana yang selalu mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata demotivasi membuat orang menjadi lemah. Itu sebabnya Yakobus mengatakan perkataan kita itu bisa menguatkan, perkataan kita itu bisa memberkati, perkataan kita itu juga bisa mendatangkan kutuk. Nah, saudara perhatikan ayat ini, katakan saja sepatah kata. Ini berbicara mengenai satu sikap di mana Yesus begitu hebat, Yesus begitu berkuasa dan dia datang dengan kerendahan hati dan berkata, aku tidak layak Tuhan, engkau datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, berapa banyak perkataan-perkataan kita yang membuat orang lain mungkin menjadi lemah.
Berapa banyak perkataan-perkataan kita yang membuat orang lain barangkali mengalami demotivasi. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Apa perkataan kita pada waktu kita mengalami krisis keuangan? Ayo. Dompet kita tinggal beberapa ribu uangnya. Situasi keluarga kita ada yang sakit. Ayo, apa yang kita mau ucapkan? Beberapa orang mengatakan begini, terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau nolong, nolong. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu bukan pengharapan. Mungkin beberapa orang mengatakan begini, saya sudah berdoa 3 hari 3 malam, sudah berpuasa. Mana Tuhan? Itu bukan pengharapan. Apalagi kalau saudara mengatakan, apakah masih ada Tuhan? Waduh, itu bukan pengharapan. Hari ini kita bisa melihat, ketika perwira ini memiliki kasih, ketika perwira ini datang dengan kerendahan hati, dia mengucapkan kalimat ini, katakan saja sepatah kata Tuhan, maka hambaku itu sembuh. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, tindakan iman kita salah satu bisa kita wujudkan melalui perilaku dan kata-kata yang kita ucapkan. Makanya ketika Kaleb, ketika Joshua beserta dengan 10 temannya, 12 orang mengintai tanah Kanaan, yang 10 bilang begini, Musa, memang negeri itu makmur. Memang negeri itu madu, susu melengkap semua. Cuma Musa, orang-orang di sana tinggi-tinggi, hebat-hebat, bahkan makan orang. Itu kalau saudara baca. Kami melihat diri kami seperti belalang. Betul kan Pak Yuyung? Itu semua orang Israel menjadi marah dan ingin melempari Joshua dan Kaleb. Apa yang Tuhan katakan? Ini kalimatnya. Kamu sudah melihat negeri itu 40 hari pulang pergi, maka aku menghukum kamu 1 hari menjadi 1 tahun. Sampai semua generasi yang keluar dari tanah Mesir, itu semua mati dan bangkaimu berserakan di padang gurun. Hanya Joshua dan Kaleb, hambaku yang setia ini, yang masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan hampir 2 juta bangsa Israel yang keluar dari tanah Kanaan, yang bisa masuk hanya 2 orang yang pernah lahir di Mesir. Sisanya generasi kedua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaannya, kenapa mereka ini orang-orang yang dipanggil tidak bisa masuk? Karena mereka mencobai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak memiliki pengharapan dan mereka kecewa di dalam perjalanan selama perjalanan ke tanah Kanaan. Saya mau mengatakan begini, kadang-kadang kita ikut Tuhan ini ada kekecewaan. Ya ampun, saya sudah ke gereja, ini teman saya malah teman satu gereja yang nipu kita. Saudara pernah alami itu, teman gereja minjam uang, teman gerejanya hilang, duitnya hilang, orangnya juga hilang sekalian. Waduh, kadang-kadang kita kecewa kepada pendeta. Saudara lihat, nggak usah saya sebut namanya, saudara lihat berapa minggu yang terakhir ini banyak juga pendeta yang dikritik habis karena kasus ABCD. Hari ini saya mau mengatakan, tidak tugas kita menghakimi pendeta, tidak tugas kita menghakimi orang lain. Tugas kita adalah mendoakan mereka supaya mereka memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, saudara perhatikan ayat ini, ketika itu terjadi dan saudara perhatikan setelah mendengar hal itu, saudara perhatikan ayat 10, heranlah ia. Saudara sekalian, kata heran ini, sebentar saya lihat ya, ini kata heran. Apalagi ini sudah saya lihat dari kamus, ini saya menemukan tercengang, takjub. Gimana itu? Kagum, amazing. Apalagi gumun. Gumun tuh Bapak Ibu yang tahu bahasa Jawa itu, bagaimana spellnya itu, gumun. Nah, kalau dalam bahasa dari Toba, apalah totong. Wah, kagum. Kalau bahasa Karonya itu kemamangan. Apa itu kalau bahasa Arabnya? Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Nanti saudara cari. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara adalah bahwa kata heran ini, kagum ini, apa yang menyebabkan? Pertama tadi karena memang Yesus melihat perwira ini memiliki kasih, agape. Kedua, kerendahan hati, walaupun dia seorang perwira yang hebat. Dan lihat kalimatnya ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bayangkan. Pertanyaannya sekarang buat kita, apakah Tuhan kagum gak sama kita? Takjub gak Tuhan kepada kita?
Saya waktu membaca ini saya kadang-kadang mikir, biasanya manusia yang takjub sama Tuhan. Ya kan begitu kan? Kenapa sekarang kok kebalikannya, Tuhan yang takjub, kagum, heran kepada perwira Roma ini. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, jika kita melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan kita dengan kasih agape, dengan kerendahan hati, itu merespon Tuhan kepada kita. Berapa banyak kita barangkali perlu mengevaluasi apakah kita melakukan pelayanan, apakah kita melakukan pekerjaan, apakah kita sebagai suami, apakah kita sebagai istri, atau apapun yang kita kerjakan, apakah berbasis kasih atau tidak. Mungkin ada saudara bilang begini, apa sih kasih itu? Rasul Paulus memberikan 12 poin mengenai kasih. Saya tidak akan baca semua, tapi kita lihat sebentar ya. Masih sedikit lagi saya tambahkan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus. Apa sih sebenarnya kasih itu? Kita semua sudah tahu, tapi di sini dirinci sedemikian rupa yang membuat kita terkagum-kagum. Coba saudara perhatikan. Mari kita lihat 1 Korintus. Kita baca 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Coba kita lihat sebentar, nggak usah semua kita baca ya. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Coba lihat kiri kanan, kita orang sabar apa enggak? Apalagi kalau di Jakarta ini macet, banyak orang enggak sabar. Beberapa hari yang lalu, hari apa ya saya kesini itu hujan, macet. Enggak ada yang sabar Pak, semua mau nyelip. Apalagi sabar itu, coba kita lihat. Apalagi kasih itu murah hati. Murah hati ini saya baca dalam kamus lain, dalam terjemahan lain, tidak pelit. Coba lihat kiri kanan, kamu pelit nggak orangnya gitu? Pelit di sini bukan pengertian uang ya. Jangan pelit ilmu, jangan sulit membantu tetangga. Kita biarin di depan rumah kita sampah bertaburan karena bukan sampah kita, itu kan tetangga yang buat. Biarin aja kotor-kotor sekalian. Apa susahnya suruh angkat sebentar sampahnya. Daun mangga tetangga tumpah atau jatuh ke halaman saudara. Mangganya saudara suka tapi daunnya enggak. Ya kutiplah daunnya. Ini praktis, apalagi kita lihat kasih tidak cemburu. Siapa di sini yang suka cemburu? Ya iri, ya kan? Apalagi kasih, kata ia di sini artinya kasih. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apalagi itu? Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apalagi? Kasih tidak pemarah. Tuh, siapa yang suka-suka marah-marah ini? Ya. Kemudian apa? Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berapa banyak kita tabung kesalahan orang lain? Saya tidak akan baca ini semua, tapi nanti saudara bisa baca di rumah. Kasih itu artinya sebuah ekspresi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya keluar nanti dari ruangan ini kita mulai wujudkan dengan kasih. Salah satu, sabar. Dan kalau saudara pelajari, sabar kemudian nanti ditutup dengan kata sabar. Jadi sabar itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam kasih. Makanya kesabaran itu perlu kita mohon dari Roh Kudus menolong kita, memampukan kita sabar. Doa kita ada yang dijawab cepat. Saya ulang ya, ada doa kita dijawab cepat. Ada doa kita ditunda, ada doa kita tidak dijawab. Itu pun sebenarnya jawaban doa. Jadi ada 3 kemungkinan doa kita. 1 cepat dijawab, ditunda, tidak dijawab. Ayo, coba tanya kiri kanan, berapa banyak doa kita yang tidak dijawab, berapa banyak yang ditunda, berapa banyak yang cepat. Karena jawaban doa kita bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa kita bukan berdasarkan kronos kita, waktu kita, tapi Tuhan menjawab berdasarkan kairos atau waktunya Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, mari kita lihat. Ketika Yesus berkata, aku tidak menemukan iman sebesar ini, maka dia mengatakan ayat ini yang paling penting. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Nanti suatu saat kita akan makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di sorga, oke? Tapi ayat 12 ini membuat kita sedih. Saya perhatikan ayat ini pelan-pelan. Sedangkan anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Siapakah anak kerajaan ini?
orang-orang Israel yang pada waktu itu sebagai umat Tuhan, ternyata mereka tidak memiliki pertobatan yang sejati. Ini juga berbicara mengenai anak-anak Tuhan pada masa kini. Katanya anak Tuhan, tapi berdosa mulu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdosa, sampai Sabtu, hari Minggu bertobat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berdosa, hari Minggu bertobat. Ini artinya anak-anak kerajaan namanya Kristen, orangnya ke gereja, tapi tetap hidup dalam dosa. Orang-orang Israel pada waktu itu yang disebut anak-anak kerajaan ini, orang-orang Israel pun yang sebagai umat Tuhan dibuang Tuhan karena mereka tidak sungguh-sungguh dan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan ini, bukankah ini terjadi juga? Makanya Tuhan bilang banyak yang dipanggil, terus sedikit yang dipilih. Saudara perhatikan waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu banyaknya bukan main. Tapi hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan, generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan mau apakah kita memiliki kasih? Apakah kita memiliki kerendahan hati? Dan bagian yang ketiga, coba saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-13 itu, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saudara perhatikan, ini yang disebut dengan tindakan iman. Pulanglah. Kau akan melihat sesuatu yang ajaib. Saudara perhatikan ini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dalam terjemahan lain saya membaca, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau katakan. Halo. Hari ini saudara-saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin? Berapa banyak saudara masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin? Amin. Waduh, cuma 5 orang. Yang lain ragu-ragu. Sekali lagi pertanyaan saya, berapa banyak di antara saudara pada pagi hari ini mau berkata dan mengatakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin? Amin, turun tangan. Ini bukan acara dosen dengan mahasiswa ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perwira ini adalah tindakan iman. Apa tindakan imannya? 1, dia melakukan pelayanan dengan tindakan kasih. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dia bertindak dan dia mengucapkan dengan kata-katanya. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika saudara sakit, jangan langsung pukul kepala, kok sakit mulu saya. Saya pegang kepala saudara, Tuhan, ini pusing sekali saya sepanjang hari ini. Tuhan, aku percaya oleh bilur-Mu aku sembuh. Harusnya begitu. Saudara mengalami kesulitan apapun, jangan langsung bersungut-sungut. Termasuk ketika kita kanker atau kantong kering. Tahu kantong kering? Uangnya udah menipis. Tetap bersyukur, Tuhan, sekalipun keuangan sedang menipis, tapi aku percaya Tuhan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Harusnya kata-kata itu yang keluar. Ketika anak kita sakit, kita langsung kontak dengan Tuhan. Aku mohon anugerah-Mu, anakku mengalami kesembuhan. Bukan langsung marah-marah, kamu sih, makanya kamu sakit, makan capcay mulu. Loh, kok capcaynya yang disalahkan? Bukankah banyak kita anak-anak Tuhan lebih banyak menggerutu daripada banyak bersyukur? Perwira ini membuktikan dia tidak sombong dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku sembuh. Tuhan, Engkau tidak layak. Kalau saudara perhatikan ayat ini, satu persatu, 3 ini kita menemukan. Yang pertama, dia memiliki kasih. Amin. Kedua, dia memiliki kerendahan hati. Dan kemudian yang ketiga, dia memiliki tindakan iman. Saudara-saudara sekalian, nggak mau dia? Oh, nggak mau. Coba Pak, slide berikutnya. Terus. Nah, saudara kalau kesimpulan udah merasa berakhir kan gitu ya? Oke, siap, nggak apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa melihat tadi pengharapan yang tidak mengecewakan. 1, mari kita memiliki kasih agape.
Kasih agape itu adalah kasih Allah. Kita berdoa Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, membimbing kita. Dan kita lihat melalui tindakan hidup kita sehari-hari. Jadi kalau hari ini saya mau mengatakan kepada saudara pengharapan yang tidak mengecewakan, basisnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Yang kedua, miliki kerendahan hati dengan mengkikis ego kita. Kita kikis, marah itu ego, benci itu ego, mementingkan diri sendiri itu ego. Dan ego ini harus dikikis setiap hari supaya apa? Kristus yang tampak. Jadi kata Rasul Paulus, aku semakin berkurang-kurang, tapi Kristus yang semakin tampak, yang kelihatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, miliki tindakan iman melalui tindakan kita, melalui ucapan kita, melalui perkataan kita. Dan mulai hari ini, mari kita mengucapkan kata-kata dari mulut kita, kata-kata yang menguatkan. Jangan pernah menghakimi, menghujat, mengucapkan kata-kata kotor, apalagi kata-kata kutuk kepada siapapun. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengutuk orang. Saudara baca dalam Alkitab, saya belum pernah, nanti kalau saudara ayatnya silahkan. Tidak ada di situ ayat saya menemukan, kutuklah si anu, bunuhlah si anu, enggak ada. Tapi justru kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ini sulit, tapi mungkin kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara sekalian, saya mendorong kita semua untuk betul-betul kita memiliki kasih seperti perwira ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Sebelum kita